Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, dan kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar perpajakan, timbulnya pajak terutang, jenis-jenis pajak, serta pajak bumi dan bangunan. Dasar-dasar perpajakan. Pajak merupakan sumber terpenting bagi kehidupan dalam sebuah negara. Pada zaman dulu ada istilah upeti, yaitu hadiah yang diberikan oleh rakyat kepada penguasanya, baik bersifat dipaksakan maupun sukarela, yang merupakan tanda kepatuhan rakyat terhadap rajanya. Upeti umumnya digunakan oleh penguasa untuk membantu kegiatan operasional kerajaan. Upeti inilah yang kian berkembang menjadi pajak yang kita kenal sekarang ini. Definisi dari pajak merupakan iuran masyarakat pada negara yang sifatnya memaksa dan terutang oleh yang wajib dan membayarnya menurut peraturan perpajakan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk. Pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran umumnya berhubungan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Dengan demikian, terdapat unsur yang melekat pada definisi pajak, seperti pajak merupakan kewajiban warga negara, pajak dapat dipaksakan dengan undang-undang, tidak ada unsur kontraprestasi secara langsung yang diberikan pemerintah terhadap pembayar pajak. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah guna umum. Pajak digunakan untuk biaya operasional pemerintah baik daerah maupun negara. Fungsi pajak. Adapun fungsi pajak yaitu sebagai berikut. Pertama adalah fungsi budgeter atau sumber keuangan negara. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pengeluaran negara, baik itu kegiatan operasional negara maupun untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Contohnya, untuk penanggulangan kemiskinan dengan cara pemberian modal serta keterampilan bagi masyarakat miskin. Untuk menanggulangi bencana alam, untuk memberantas wabah penyakit dengan pencegahan seperti pemberian imunisasi kepada balita dan anak-anak. Yang kedua adalah fungsi regularen atau pengatur. Menetapkan tarif pajak progresif. Pajak progresif artinya semakin besar penghasilan seorang wajib pajak, maka semakin besar pula tarif pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak tersebut, sehingga terjadi pemerataan penghasilan. PPNBM tarifnya akan lebih tinggi daripada pajak penjualan barang biasa. Pajak barang mewah ini akan semakin tinggi tarifnya apabila barang yang diperjualbelikan semakin mewah. Tarif pajak barang mewah ini dimaksudkan untuk membatasi gaya hidup hedonis dan konsumtif. Pajak penghasilan terhadap perusahaan berbadan hukum dengan tujuan perusahaan tersebut membatasi hasil produksinya. Hal ini karena badan tersebut penyebab pencemaran lingkungan. Pajak ekspor dikenakan pajak 0%. Tingkat ekspor negara diharapkan semakin bertambah yang akan bermanfaat menambah devisa negara. Pembebasan atas pajak penghasilan koperasi dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pembahasan berikutnya adalah teori pemungutan pajak. Yang pertama adalah teori asuransi. Teori asuransi artinya negara melindungi masyarakat secara umum dengan berbagai kepentingannya, seperti keselamatan dengan sistem keamanan yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu adanya TNI dan Polri. Kesehatan dengan mendirikan fasilitas kesehatan layaknya puskesmas dan rumah sakit umum. Pemberdayaan masyarakat agar terlepas dari dunia kemiskinan. Untuk membiayai semua pengeluaran itu, pemerintah memerlukan dana yang diambil dari sektor pajak dengan sistem subsidi silang, yaitu yang mampu diwajibkan untuk membayar pajak, sementara yang kurang mampu menerima fasilitas sesuai dengan kebutuhannya, seperti layanan kesehatan gratis, keamanan, dan pendidikan gratis. Yang kedua adalah teori kepentingan. Pembagian beban pajak kepada masyarakat didasarkan pada kepentingan masing-masing. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar.
Pada teori ini misalkan kepentingan seseorang dalam hal legalitas perizinan seperti izin pada cukai rokok, izin impor dan ekspor barang. Yang ketiga adalah teori gaya pikul. Teori gaya pikul yaitu membebankan pajak kepada wajib pajak secara adil. Pajak yang diberikan oleh wajib pajak sesuai dengan besarnya penghasilan yang diterima dan dikurangi beban yang dipikul oleh wajib pajak. Contoh, Tuan Arjuna yang tidak mempunyai tanggungan terhadap Tuan Hyun Jae yang mempunyai tanggungan keluarga. Tentu jumlah pajak yang akan dibayarkan akan berbeda. Keempat adalah teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti. Pada teori ini, bahwa pemerintah dan rakyat sama-sama mempunyai kewajiban dan hak. Hak dari pemerintah adalah hak untuk memungut pajak, hak dari rakyat yaitu menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah. Sementara itu kewajiban pemerintah yakni memberikan pelayanan yang baik, sementara kewajiban masyarakat adalah melakukan pembayaran pajak. Yang kelima adalah teori asas daya beli. Fungsi ini yaitu mengambil daya beli dan rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu, kepentingan negara, tetapi kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya. Selanjutnya adalah tata cara pemungutan pajak. Ada istilah stelsel. Stelsel diartikan sebagai suatu cara untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Adapun stelsel pajak dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah stelsel nyata atau real. Stelsel nyata adalah pengenaan pajak sesuai dengan yang sesungguhnya terjadi. Pemungutan pajak akan dilakukan pada akhir tahun. Pajak dengan menghitung penghasilan selama 1 tahun fiskal. Kelebihannya yaitu lebih akurat karena dihitung setelah 1 tahun pajak. Kekurangannya pada perusahaan baru akan membayar pajak di akhir tahun apabila perusahaan mengalami keuntungan. Yang kedua adalah stelsel anggapan atau fiktif. Stelsel anggapan memiliki asumsi pajak yang dibayar sama dengan tahun sebelumnya. Contoh, penghasilan bruto tahun 2017 sebesar 100 juta rupiah. Anggapannya pada tahun berikutnya juga 100 juta rupiah. Yang ketiga adalah stelsel campuran. Stelsel ini merupakan stelsel campuran dari stelsel real dan stelsel fiktif. Di awal tahun pajak dianggap sebagai dengan tahun sebelumnya, sehingga dibayar sebagai kredit pajak pada tahun berjalan. Di akhir tahun akan dihitung sebagai real apakah lebih bayar atau kurang pajak. Karena terjadi lebih bayar maka pajak bisa dikompensasikan pada tahun berikutnya. Jika pajak kurang bayar maka kekurangannya harus dibayarkan. Bahasan berikutnya adalah teori pemungutan pajak. Yang pertama adalah teori asuransi. Teori asuransi artinya negara melindungi masyarakat secara umum dengan berbagai kepentingannya, seperti keselamatan dengan sistem keamanan yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu adanya TNI dan Polri. Kesehatan dengan mendirikan fasilitas kesehatan layaknya puskesmas dan rumah sakit umum. Pemberdayaan masyarakat agar terlepas dari dunia kemiskinan. Untuk membiayai semua pengeluaran itu, pemerintah memerlukan dana yang diambil dari sektor pajak dengan sistem subsidi silang, yaitu yang mampu diwajibkan untuk membayar pajak, sementara yang kurang mampu menerima fasilitas sesuai dengan kebutuhannya, seperti layanan kesehatan gratis, keamanan, dan pendidikan gratis. Yang kedua adalah teori kepentingan. Pembagian beban pajak kepada masyarakat didasarkan pada kepentingan masing-masing. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar. Pada teori ini misalkan kepentingan seseorang dalam hal legalitas perizinan seperti izin pada cukai rokok, izin impor, dan ekspor barang.
Yang ketiga adalah teori gaya pikul. Teori gaya pikul yaitu membebankan pajak kepada wajib pajak secara adil. Pajak yang diberikan oleh wajib pajak sesuai dengan besarnya penghasilan yang diterima dan dikurangi beban yang dipikul oleh wajib pajak. Contoh, Tuan Arjuna yang tidak mempunyai tanggungan terhadap Tuan Hyun Jae yang mempunyai tanggungan keluarga. Tentu jumlah pajak yang akan dibayarkan akan berbeda. Keempat adalah teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti. Pada teori ini, bahwa pemerintah dan rakyat sama-sama mempunyai kewajiban dan hak. Hak dari pemerintah adalah hak untuk memungut pajak, hak dari rakyat yaitu menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah. Sementara itu kewajiban pemerintah yakni memberikan pelayanan yang baik, sementara kewajiban masyarakat adalah melakukan pembayaran pajak. Yang kelima adalah teori asas daya beli. Fungsi ini yaitu mengambil daya beli dan rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu, kepentingan negara, tetapi kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya. Selanjutnya adalah tata cara pemungutan pajak. Ada istilah stelsel. Stelsel diartikan sebagai suatu cara untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Adapun stelsel pajak dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah stelsel nyata atau real. Stelsel nyata adalah pengenaan pajak sesuai dengan yang sesungguhnya terjadi. Pemungutan pajak akan dilakukan pada akhir tahun. Pajak dengan menghitung penghasilan selama 1 tahun fiskal. Kelebihannya yaitu lebih akurat karena dihitung setelah 1 tahun pajak. Kekurangannya pada perusahaan baru akan membayar pajak di akhir tahun apabila perusahaan mengalami keuntungan. Yang kedua adalah stelsel anggapan atau fiktif. Stelsel anggapan memiliki asumsi pajak yang dibayar sama dengan tahun sebelumnya. Contoh, penghasilan bruto tahun 2017 sebesar 100 juta rupiah. Anggapannya pada tahun berikutnya juga 100 juta rupiah. Yang ketiga adalah stelsel campuran. Stelsel ini merupakan stelsel campuran dari stelsel real dan stelsel fiktif. Di awal tahun pajak dianggap sebagai dengan tahun sebelumnya, sehingga dibayar sebagai kredit pajak pada tahun berjalan. Di akhir tahun akan dihitung sebagai real apakah lebih bayar atau kurang pajak. Karena terjadi lebih bayar maka pajak bisa dikompensasikan pada tahun berikutnya. Jika pajak kurang bayar maka kekurangannya harus dibayarkan. Kedua adalah asas pemungutan pajak. Asas domisili atau asas tempat tinggal menyatakan bahwa pajak akan dikenakan pada semua warga yang bertempat tinggal di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, baik pajak atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia maupun pajak yang diperoleh di luar Indonesia. Contoh, Ariel bertempat di wilayah NKRI di Indonesia mempunyai penghasilan sebesar 100 juta rupiah. Di Singapura mempunyai penghasilan 50 juta rupiah, maka atas penghasilannya sebesar 150 juta rupiah dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya adalah mengenai timbulnya pajak terutang. Contoh kasus, pagi itu seorang wajib pajak tampak mendatangi kantor pajak untuk mengajukan perpanjangan sertifikat elektronik terkait keperluan pembuatan faktur pajak. Saat mendapatkan pelayanan oleh petugas pajak, diketahui bahwa wajib pajak tersebut memiliki utang pajak. Wajib pajak pun diminta untuk melakukan pembayaran atas utang pajak atau mengajukan permohonan mengatur pembayaran utang pajak.
Wajib pajak tersebut tidak merasa memiliki utang pajak karena dia selalu melakukan kewajiban pajaknya dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan dari petugas pajak, wajib pajak terlambat melapor SPT masa PPN untuk 2 masa pajak. Wajib pajak tersebut pun teringat bahwa dia memang pernah terlambat melaporkan SPT karena saat itu sedang sibuk mengurus pernikahan salah satu keluarganya. Ilustrasi ini merupakan contoh kasus yang mungkin juga dialami oleh banyak wajib pajak. Seringkali wajib pajak tidak merasa memiliki utang pajak karena telah melakukan kewajiban pajak dengan baik. Ketika ditanyakan kepada wajib pajak mengenai utang pajak, boleh jadi masih banyak wajib pajak yang belum mengetahuinya. Lalu, apa sebenarnya penyebab timbulnya utang pajak? Yang pertama adalah tentang sanksi administrasi. Secara umum, utang pajak atau disebut juga tunggakan pajak muncul ketika ada tagihan pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang menyebabkan timbulnya tagihan pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak tersebut? Secara garis besar, wajib pajak yang melekat pada wajib pajak setelah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah membayar pajak dan melaporkan surat pemberitahuan atau SPT, masa dan tahun. Atau adapun jenis-jenis pajak yang menjadi kewajiban pajak bagi wajib pajak bisa dilihat dari surat keterangan terdaftar SKT yang diterima oleh wajib pajak. Jenis-jenis pajak penghasilan. Secara umum, pajak penghasilan adalah pajak negara yang dikenakan setiap wajib pajak tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik berasal dari dalam maupun dari luar negeri, yang dapat menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, pajak penghasilan atau PPh dikenakan terhadap penghasilan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang diterima dalam 1 tahun pajak. Semua jenis pajak termasuk pungutan pajak penghasilan dan pengelolaannya untuk memenuhi kepentingan negara dan akan kembali kepada rakyatnya. Jenis-jenis pajak penghasilan di Indonesia. 1 adalah pajak penghasilan pasal 21. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak per 32 PJ 2015, PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. PPh pasal 21 ini menggunakan skema pajak progresif baru di mana yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan HPP No. 27 tahun 2021. Yang kedua adalah pajak penghasilan pasal 22. PPh pasal 22 dikenakan kepada badan usaha tertentu baik usaha milik pemerintah ataupun swasta yang kegiatannya berhubungan dengan perdagangan, ekspor, impor, dan juga penjualan barang mewah. Pihak pemungut PPh pasal 22 ini terdiri dari bendahara, pemerintah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga lainnya. Kemudian badan tertentu baik itu badan pemerintah maupun swasta yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor ataupun kegiatan usaha di bidang lainnya. Ketiga adalah pajak penghasilan pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas bunga pinjaman meliputi bunga premium, bunga diskonto, dan jaminan pengembalian utang, dividen, royalti, hadiah, dan penghargaan sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau bangunan atau jenis selain yang dipotong PPh pasal 21. Untuk tarif PPh 23 dikenakan atas nilai DPP atau jumlah bruto penghasilannya. Dalam PPh 23 berlaku 2 jenis tarif yang dikenakan, yaitu 15% dan 2% tergantung pada objek pajaknya, di mana tarif 15% dari jumlah bruto dividen kecuali pembagian dividen terhadap wajib pajak orang pribadi dikenakan final. Hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh 21.
tarif 2% dari jumlah bruto atau atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan, atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontraksi, dan jasa konsultan, jasa lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 03/2015. 4 adalah pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pasal 4 ayat 2 atau PPh final merupakan pajak atas jenis penghasilan yang wajib pajak dapatkan dan pemotongan bersifat final oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Berikut adalah penghasilan yang dikenakan pajak final: bunga deposito, bunga obligasi, dan surat utang negara, dan bunga di simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi yang orang pribadi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan. Yang kelima adalah pajak penghasilan pasal 25. PPh 25 merupakan pajak penghasilan yang dibayar dengan cara mengangsur atau meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak tahunan dan pajak terutangnya dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun di mana pembayaran tidak dapat diwakilkan. Bila telat melakukan pembayaran, maka akan dikenakan bunga sanksi pajak per bulan. Yang keenam adalah pajak penghasilan pasal 26. PPh pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha di Indonesia atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap BUT di Indonesia. Tarif umum yang dikenakan adalah 20%. PPh pasal 26 ini menjadi penerapan asas sumber yang dianut dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang ketujuh adalah pajak penghasilan pasal 29. PPh pasal 29 merupakan pajak penghasilan kurang bayar dalam SPT tahunan. PPh yang dihasilkan dari nilai pajak terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh. Jadi PPh 29 ini merupakan sisa PPh terutang dalam tahun pajak yang sudah dikurangi dengan kredit PPh 21, 23, dan 24 dan PPh pasal 25 dari suatu perusahaan. Yang kedelapan adalah pajak penghasilan pasal 15. PPh pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri tertentu. Industri tertentu itu adalah perusahaan pelayaran dan penerbangan dalam negeri, perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengoboran minyak, gas, dan panas bumi, perusahaan dagang asing di Indonesia yang tidak memiliki P3B, perusahaan investor dalam bentuk BOT atau Build, Operate, and Transfer. Pembahasan selanjutnya adalah pajak bumi dan bangunan. Sebuah usaha yang berjalan pasti memerlukan lokasi fisik sebagai pusat operasi untuk menjalankan suatu usaha tersebut. Pada dasarnya, sebuah perusahaan membutuhkan biaya pengeluaran agar bisnis atau usahanya dapat berjalan di lokasi tersebut secara legal atau sah secara hukum. Biaya yang diperlukan tersebut adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. Sebagai perusahaan yang berdiri di lokasi tertentu, wajib untuk membayarkan gedung atau tanah yang dimanfaatkan untuk kegiatan usahanya melalui pajak bumi dan bangunan. Apa itu pajak bumi dan bangunan? Pajak bumi dan bangunan atau PBB merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan. Karena pajak bumi dan bangunan atau PBB bersifat kebendaan, maka besaran tarif ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Objek dan subjek pajak bumi dan bangunan atau PBB. Definisi dari objek pajak bumi dan bangunan sendiri merupakan tanah atau bangunan yang wajib untuk dipungut pajak. Objek bumi dalam pajak bumi dan bangunan meliputi sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan,
tambang, sedangkan untuk objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan meliputi rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat pembelanjaan, pagar mewah, kolam renang, jalan tol. Definisi dari subjek pajak bumi dan bangunan itu merupakan orang pribadi atau badan yang secara sah dan nyata memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaatnya, memiliki dan menguasai bangunan tersebut, serta merasakan manfaatnya. Berikut adalah yang bukan termasuk objek pajak bumi dan bangunan atau PBB. Setelah mengetahui apa saja yang menjadi objek dari pajak bumi dan bangunan, sebenarnya tidak setiap tanah dan bangunan yang ada dapat menjadi objek dalam pajak bumi dan bangunan. Ada beberapa juga yang tidak termasuk ke dalam objek pajak bumi dan bangunan atau PBB, yaitu dapat dikelompokkan berdasarkan penggunaannya. Yang pertama adalah dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak memperoleh keuntungan di bidang sosial, ibadah, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, sejarah. Kedua, dipergunakan untuk menjaga flora dan fauna, hutan suaka, alam, hutan lindung, dan taman nasional. Yang ketiga, dipergunakan oleh perwakilan negara atau organisasi internasional, yaitu konsulat, kedutaan. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan ini adalah pada dasarnya diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 1985 terkait pajak bumi dan bangunan yang mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak restribusi daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas pajak bumi dan bangunan di sektor pedesaan dan perkotaan, bahwa pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan. Dasar pengenaan atas pungut pajak bumi dan bangunan atau PBB sebagai dasar pengenaan pungutan atas pajak bumi dan bangunan disebut nilai jual objek pajak atau NJOP dan dihitung berdasarkan harga rata-rata atau harga pasar pada saat melakukan transaksi jual beli. Dasar pengenaan pungutan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan, namun setiap daerah memiliki nilai jual objek pajak yang berbeda-beda dikarenakan adanya pengaruh dari beberapa dasar penetapan untuk objek bumi dan bangunan, yaitu bahan yang digunakan dalam bangunan tersebut, letak, rekayasa, kondisi lingkungan, pemanfaatan, peruntukan. Cara menentukan perhitungan pajak bumi dan bangunan atau PBB terdapat 3 tahap, yaitu dilakukan dalam menghitung pajak bumi dan bangunan, menetapkan nilai jual objek pajak NJOP. Definisi dari nilai jual objek pajak sendiri merupakan besarnya harga atas objek bumi maupun bangunan, atau dapat dikatakan pula sebagai harga untuk properti tanah dan bangunan. Sebelum menghitung berapa besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan, maka langkah pertama harus mengetahui terlebih dahulu harga dari tanah dan bangunan tersebut. Menentukan nilai jual kena pajak atau NJKP, nilai jual merupakan suatu dasar dari perhitungan pajak bumi dan bangunan sebagai nilai jual objek pajak yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan pajak yang terutang. Berikut ini merupakan ketentuan presentasi dari nilai jual kena pajak yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 201 KMK 04/2000 tentang penyesuaian besar nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai perhitungan pajak bumi dan bangunan adalah 40% untuk perkebunan, 40% untuk pertambangan, 40% untuk kehutanan, sedangkan bagi objek pajak lainnya seperti pedesaan, perkotaan dapat dinilai dari nilai jual objek pajak NJOP, yaitu 40%
untuk nilai lebih dari 1 miliar, sedangkan 20% untuk nilai kurang dari 1 miliar. Kembali dengan mengacu pada uraian dari keputusan Menteri Keuangan tersebut, maka untuk menghitung nilai jual kena pajak adalah dengan mengalihkan persentase dari nilai jual kena pajak tersebut dengan nilai jual objek pajak. Rumusnya adalah sebagai berikut. NJKP sama dengan persen NJKP dikali NJOP. Menghitung pajak bumi dan bangunan atau PBB setelah mengetahui nilai jual objek pajak NJOP dan nilai jual kena pajak NJKP, maka dapat langsung menghitung pajak bumi dan bangunan atau PBB dengan menggunakan rumus seperti ini. PBB sama dengan 0,5% dikali NJKP, dasar hukum atas peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 48 PMK 03 2021 tentang tata cara pendaftaran, pelaporan, dan pendataan objek pajak bumi dan bangunan, mulai Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah UU HKPD. Pemerintah resmi menaikkan tarif PBB atau tarif pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan PBB P2 merujuk pasal 41 Undang-Undang HKPD besar tarif PBB P2 paling tinggi 0,5%. Sedangkan tarif PBB P2 berupa lahan produksi pangan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan tarif lainnya. Tarif PBB P2 ini nantinya akan ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan undang-undang daerah di masing-masing daerah. Contoh soal, Mr. Asahi merupakan seorang dosen dan beliau mempunyai properti rumah seluas 100 meter persegi dengan nilai 1 juta per meter. Rumahnya berdiri di atas tanah dengan luas 150 meter persegi dengan nilai 1.200.000 per meter. Bagaimana perhitungan PBB atas Mr. Asahi? Ini jawabannya, nilai rumah sama dengan 100 dikali 1 juta sama dengan 100 juta. Nilai tanah 150 dikali 1.200.000 sama dengan 180 juta. NJOP 100 juta ditambah 180 juta sama dengan 280 juta. NJKP sama dengan 20% dikali 280 juta sama dengan 56 juta. Maka nilai pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar Mr. Asahi adalah 56 juta dikali 0,5% sama dengan 280.000. Kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan adalah perpajakan adalah sistem pengumpulan dana oleh pemerintah dari warga negara dan entitas bisnis untuk mendukung pengeluaran pemerintah. Dasar-dasar perpajakan mencakup asas-asas seperti keadilan pajak, kepastian hukum, efisiensi administrasi, dan penerimaan yang cukup. Pajak terutang adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada pemerintah berdasarkan aturan dan tarif yang berlaku. Proses timbulnya pajak terutang melibatkan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak. Jenis pajak penghasilan mencakup pajak penghasilan pribadi, pajak penghasilan perusahaan, pajak warisan dan hadiah, serta pajak atas dividen dan bunga. Pajak penghasilan adalah cara utama pemerintah mengumpulkan pendapatan untuk membiayai berbagai program dan layanan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak yang dikenakan pada kepemilikan properti seperti tanah dan bangunan. PBB digunakan oleh pemerintah lokal untuk membiayai proyek dan layanan daerah. Pemahaman dasar-dasar perpajakan dan jenis-jenis pajak merupakan hal yang penting bagi individu dan perusahaan karena membantu mereka memenuhi kewajiban perpajakan dan kontribusi pada pembiayaan layanan publik. Selain itu, pengetahuan ini juga penting bagi pemerintah dalam mengelola keuangan publik dan pembangunan ekonomi. Demikian presentasi dan pemaparan mengenai perpajakan. Terima kasih, saya Ayah Binturdin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.